Ini adalah kajian ulangan ya. Kemarin sudah pernah di grup Ana waktu itu untuk terapi sholat khusyuk. Tapi di kajian taklim as-sakinah belum. Karena kemarin sambungan dari tazkiyatun an-nafs. Gimana tazkiyatun an-nafsnya? Masih dilakukan zikir istighfar kolbu. Bu Lili masih melakukan zikir istighfarnya. Ya. Lebih enak ya Bu, lebih Insya Allah. fresh. Astagfirullah gitu ya, masukin ke kalbunya. Astagfirullah, 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 bersihin gitu apa astagfirullah. Karena setiap hari kan kita berbuat dosa pasti. Nggak mungkin nggak berbuat dosa satu hari itu. Jadi ya itulah Allah Maha Pengasih memberikan kita satu bacaan yang membuat kita berbeda dengan iblis yang tidak mau meminta ampun. Jadi zikir istighfar itu benar-benar karena kita tuh sakit karena segumpal daging di jasad kita itu sedang rusak. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Jadi kalau kita sakit, berarti kolbunya memang lagi sakit. Itu aja. Nah, kolbunya lagi sakit, kita bersihinnya dengan zikir istighfar. Karena memang dosa-dosa itu yang membuat kita sakit. Ya. Baik, kita mulai. Di mute dulu ya semua ya audionya ya. Menyimak aja dulu. Nanti ada sesi tanya jawab baru dibuka audionya ya. Nah, ini adalah bahasan tentang sholat khusyuk. Next. Sholat adalah artinya berdoa. Jadi sholat secara syariat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ucapan yang dimaksud di dalam sholat ini adalah bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, dan berdoa. Dan khusyuk adalah artinya memusatkan penglihatan pada bumi dan memejamkan mata atau meringankan suara ketika sholat. Jadi khusyuk itu artinya adalah penyerahan, kebulatan hati, atau penuh kesadaran hati. Arti khusyuk itu lebih dekat dengan kata tunduk. Jadi kalau kita tunduk dalam keadaan sholat itu insya Allah bisa khusyuk ya. Khusyuk itu terjadi pada suara, badan, maupun penglihatan. Jadi tiga anggota itulah yang menjadi simbol khusyuk dalam kita sholat. Apa tadi? Suara, badan, dan penglihatan. Jadi suara kita di saat sholat itu dengan suara pelan merendah, badan yang tumaknina tidak gelisah, maupun penglihatan yang fokus pada tempat sujud itu sudah membantu kita untuk khusyuk ya. Next. Slide berikutnya, nah ini maknanya. Kalau yang penting-penting bisa dicatat ya, biar ingat gitu apa yang Ana terangkan ya. Jadi ini adalah makna dalam sholat. Makna kita sholat itu adalah sebagai wujud pengabdian pada Sang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu menjauhkan kita dari segala keburukan. Ada kejadian yang tak disangka di hari Anda. Nah ini maksudnya adalah di saat kita sholat, kita akan banyak menerima kebaikan-kebaikan di hari itu. Dari awal bangun kita sholat subuh. Nah, dari awal sholat subuh itulah nanti kita akan menerima limpahan rezeki berkah dari Allah
Itulah kebaikan-kebaikan sholat yang banyak kita dapatkan selama hidup kita. Terus kepercayaan akan timbul saat kita melakukan sholat dengan ikhlas. Karena apa? Karena merasa urusan menjadi sangat mudah. Segala dicita-citakan semakin mudah diraih. Nah itu pertolongan Allah akan cepat datang kalau kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Menambah semangat, terus disukai banyak orang. Kenapa disukai banyak orang? Ya, memang karena ibaratnya kita menyembah Allah, kita beribadah pada Allah dan makhluk orang lain itu adalah makhluk Allah semua. Jadi otomatis makhluk Allah itu pun akan menyukai diri kita yang menyembah kepada Allah, itu intinya lah. Terus disukai banyak orang, wajahnya terlihat berseri karena kita berwudu 5 kali, ditambah sholat sunnah berwudu lagi. Jadi artian wudu itu bukan hanya sekedar membersihkan anggota-anggota tubuh. Jadi wudu itu banyak maknanya, misalnya di saat kita membasuh muka, niatkanlah ya Allah, cahayakanlah wajah hamba di dunia dan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, dan perlihatkanlah bekas sujud hamba nanti di akhirat. Nah itu doain begitu. Jadi nanti wajahnya akan terlihat lebih berseri. Sama seperti membasuh tangan kanan. Semoga nanti menerima kitab amalan di tangan kanan, bukan di tangan kiri. Itu ada makna-makna tertentu di dalam wudhu itu. Membasuh kepala, rambut, semoga dijauhkan dari terik matahari yang sedekat kepala nanti di padang mahsyar, dilindungi. Membasuh kaki, dijauhkan dari tempat-tempat maksiat, dijauhkan dari langkah-langkah buruk. Jadi di saat wudhu itu kita berdoa aja begitu. Jadi wudhu kita itu benar-benar membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran hati. Jadi kotoran-kotoran jiwa juga luruh bersama air. Itu yang membuat nanti wajah kita terlihat lebih berseri, lebih sabar dan tidak mudah marah. Obat stres. Nih Rasulullah kalau lagi nggak enak hati, beliau langsung menyuruh Bilal untuk azan. Wahai Bilal, tenangkan hatiku, kata beliau begitu kan. Jadi itu Bilal azan dan beliau sholat itu memang benar-benar jadi obat stres. Jadi sholat itu benar-benar jadi membuat kita menenangkan hati, relaksasi. Kalau orang yang sholat tapi sholatnya malah membuat dia semakin gusar, semakin galau, gak pengaruh ke kehidupannya, berarti dicek lagi tentang sholatnya. Ada juga kadang sholat memberatkan malah, nah itu lebih buruk lagi. Kadang waktunya sholat males-malesan, bangun, azan sudah manggil berat, nah itu dicek juga itu kenapa bisa begitu dalam diri kita. Biasanya itu ada dosa yang pernah kita lakukan dan membuat diri berat, jadi malas beribadah. Intinya itu. Nah, selanjutnya next slide. Nah, niat. Jadi sholat itu diawali dengan niat. Niat itu tidak harus terucap. Tidak usah pakai usolli. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, apa niatnya usolli fardu, itu nggak usah diucapin. Tapi tetap di dalam hati aja, aku berniat sholat asar misalnya. Udah lakukan, langsung bismillah. Jadi niat itu adalah fondasi untuk membasrahkan diri dari segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat artinya kehendak hati yang ditujukan untuk berbuat sesuatu sambil melakukan perbuatan itu. Nah,
niat itu harus dibarengi dengan sambil melakukan perbuatan itu. Jadi di saat kita niat sholat, udah niat langsung Allahu Akbar. Nah itu langsung udah masuk ke perbuatannya langsung. Ya, next. Nah ini manfaat niat dalam sholat. Coba niat aja itu udah ada manfaatnya. Subhanallah, Masya Allah ya. Jadi manfaat niat dalam sholat adalah untuk melancarkan peredaran darah. Proses keseimbangan sirkulasi darah. Jika darah lancar, maka tubuh kita akan sehat. Pada waktu sikap berdiri tegak, ini seluruh syaraf menjadi titik pusat di otak. Posisi berdiri tegak. Ini belum mulai loh ibu-ibu ya. Belum mulai sholatnya kita baru niat dengan posisi berdiri tegak. Itu udah bisa melancarkan peredaran darah. Sikap berdiri tegak akan membuat jantung bekerja secara normal. Paru-paru, pinggang, tulang punggung lurus, dan seluruh organ dalam keadaan normal. Pada waktu berdiri, kedua kaki tegak berdiri, sehingga telapak kaki pada posisi titik-titik akupunktur yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, telapak kaki itu kan sering tuh ada titik-titik akupunktur ya, tahu ya ibu-ibu ya. Ada yang message kakiku gitu kan. Nah itu di bawah telapak kaki itu ada 100 titik lebih titik syaraf dan itu langsung connect ke otak. Nah dengan kita berdiri tegak saja, dengan berdiri tegak posisi sempurna ya, posisi sholat, itu udah melancarkan peredaran darah dari ujung kaki ke otak. Keren ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, next. Nah, ini manfaat niat dalam sholat. Mengangkat kedua tangan, telapak tangan terbuka ke atas sampai telinga. Ini ya posisinya. Sampai telinga. Dan letakkan ibu jari di bawah daun telinga. Ya, perbaiki yang belum melakukan seperti ini. Ibu jari di bawah daun telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya, artinya Allah Maha Besar. Tanamkan kesadaran diri kita adalah hamba Allah yang paling kecil dan hina di hadapannya. Jadi saat sholat, gak boleh ada perasaan sombong sebesar biji zarah pun, gak boleh. Karena kita udah manggil Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Kalau kita masih merasa sombong, padahal kita sudah manggil Allahu Akbar, gimana mau khusyuk coba? Kita mau ngadap Allah pencipta kita. Kita panggil Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi di dalam hati, aku adalah direktur, aku adalah bos, aku banyak uang, aku ini. Nah, gimana bisa mau khusyuk kalau ada perasaan sombong? Jadi hilangkan rasa sombong yang membuat kita malah jadi hina di hadapan Allah ya. Jadi bersihkan niatnya dulu sebelum sholat. Niat itu adalah untuk menghadap Allah ya. Next slide. Nah ini posisinya seperti ini ya ibu-ibu ya. Iya, gambarnya. Ya. Allahu Akbar. Ibu jari di bawah daun telinga. Posisi telapak tangan terbuka. Ya. Disunahkan membaca doa iftitah. Sudah lihat semua ibu-ibu slide-nya? Sudah ya? Nah, doa iftitah itu sunnah hukumnya.
Ada beberapa doa iftitah dan ibu-ibu bisa memilihnya. Dan ini salah satunya yang dipilihkan di slide ini yaitu Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ada beberapa lagi doa-doa iftitah yang diajarkan, bisa dipilih lagi yang lain ya. Next. Nah, setelah membaca doa iftitah, ini adalah wajib membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sudah hafal semua ya? Sudah hafal semua dan ingat membaca surat Al-Fatihah bukan hanya sekedar membaca. Artinya tadabbur. Jadi di saat kita membaca Al-Fatihah, coba praktekkan semua ya Ibu ya, saya lihat. Posisi tangan bersedekap ya. Di tengah dada, coba. Di tengah dada sudah. Nah, di tengah dada ini tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kita tidak hanya membaca, tapi kita memasukkan bacaan Al-Fatihah ini di tengah dada yang kita pegang. Dan yakini artinya. Itulah perlunya kalau sholat itu tahu arti dan makna ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dipegang semua dadanya. Ikuti cara sholat, coba tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kalimatnya di tengah dada ya. Masukkan. Jangan hanya di mulut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasakan beda kan? Apalagi tahu artinya. Jadi di saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah membersamaiku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji hanya milik Allah. Coba masukin semua tuh ke dalam hati. Yang dipegang tadi itu artinya kita memasukkan bacaan itu ke kolbu. Tengah dada itu adalah jalan menuju kolbu. Ya. Kolbu itu letaknya di sebelah kiri dada. Sudah ajarkan semua ya. Kolbu itu letaknya di sebelah kiri dada dan organnya adalah jantung. Jadi kalau kita membaca di tengah dada ini, kita lagi menuju pusat kolbu ke sebelah kiri. Tengah dada adalah pintu menuju kolbu. Inilah makna bersedekap di dalam sholat. Kita lagi ngobrol sama Allah. Allah itu letaknya ngobrolnya di kolbu. Jadi saat kita baca itu pun kita ngobrol. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji hanya milik Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pemilik hari pembalasan. Coba, kalau kita tahu maknanya tuh, baca Al-Fatihah pun kita nangis. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan berasa lebih
Kalau ada banyak gangguan biasanya suka sesak nafas kalau baca begitu, kalau dihayati masuk begitu. Nah itulah baru Al-Fatihah ya. Sudah dipraktekkan ya, sudah dipegang tadi dadanya. Pasti udah banyak ngalamin gimana dipegang dadanya dan dimasukkan ayat-ayat Allah, itu benar-benar luar biasa. Makanya kalau yang sakit bawa sholat aja. Enak, benar. Sholat itu penenang jiwa. Oke, udah bisa dimengerti ya. Next slide. Nah, ini adalah manfaat takbiratul ihram. Selesai membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek atau hafalan-hafalan dari ayat Al-Quran. Nah, ini yang Anda bilang tadi, baca surah atau ayat-ayat yang dipahami, ya. Dipahami itu maksudnya tahu arti dan maknanya. Jadi agar sholat lebih khusyuk. Itu salah satu cara menghusyukkan sholat. Ibaratnya kata kita baca buku nih ibu-ibu. Baca buku so asik nih, baca buku bahasa Inggris. Tebel nih kan. Ditanya sama temennya, ngerti nggak itu cerita? Oh enggak. Terus apa yang kamu baca? Ya baca aja. Kayak apa enaknya baca tapi nggak ngerti makna gitu. Baca aja soalnya kelihatan gitu kan. Tahunya cuma baca tapi nggak tahu arti, nggak tahu makna. Nah inilah makanya anak ajarkan di sini sholat khusyuk itu karena tahu makna. Ayat-ayat yang dibaca itu dipahami. Jadi kita ngerti apa yang kita baca. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca, gimana bisa khusyuk kan? Jadi manfaat dari takbiratul ihram itu adalah relaksasi pada kaki dan punggung. Menurut Syekh Hakim, takbiratul ihram seluruh bunyi diucapkan dalam bahasa Arab, maka pada saat itulah penyebaran seluruh sifat Allah. Getaran suara vokal panjang a, i, u akan memacu hati, kelenjar adrenalin, dan paru-paru, serta membersihkan dan meningkatkan fungsi seluruh tubuh. Coba. Allah itu luar biasa. Dengan sholat bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran, ya karena ini semua manfaat. Di setiap gerakannya ada manfaat semua. Orang aja banyak yang nggak ngerti. Makanya dilarang sholat seperti mematuk. Seperti ayam matuk makanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang didapat coba? Tumakninahnya di mana? Husuknya di mana? Yang didapat apa? Hanya capek. Sholat yang kayak gitu akan hanya mendapat capek dan bosan. Ujungnya jadi males sholat. Itu. Cek lagi sholat kita ya. Next. Nah, ini adalah ruku. Ruku dengan tumakninah. Posisi lihat punggung lurus, sejajar kepala, pandangan mata di tempat sujud. Kedua tangan memegang lutut. Tuh, posisinya begitu ya. Jangan enggan untuk menurunkan punggung sejajar. Biasanya Anda pernah sering lihat tuh ibu-ibu tuh paling malas meluruskan punggung. Hanya sedikit aja tuh kayak gini, terus cepat naik lagi. Padahal posisi punggung lurus itu ada manfaatnya. Nanti kita lihat ya manfaat sholat, manfaat ruku setelah ini. Nah bacaan sholat saat ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ya. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya. Jadi kita kalau baca itu pahami artinya.
Jangan hanya baca tapi nggak tahu. Selama ini kan baca subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Pokoknya cepet-cepet gitu, tapi apa artinya kalian nggak tahu. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan dengan memujinya. Jadi tumakninah adalah kondisi yang memberikan waktu jeda agar sholat dilakukan secara tenang dan tidak terburu-buru. Kalian terburu-buru juga nggak akan bisa merubah sesuatu kok. Terburu-buru ngejar ini, ngejar ini, ngejar ini. Emang kalian terburu-buru bisa terkejar apa yang kalian pikirkan itu? Ibaratnya waktu itu adalah milik Allah. Kalian mengejar waktu yang punya Allah. Sedangkan kalian meninggalkan saat berdoa, saat menghadap Allah. Coba mikir nggak? Keburu-buru, takut telat, takut macet di jalan. Sedangkan waktu itu adalah milik Allah. Saya mengejar waktu, gak bisa sholat lama. Waktu itu milik Allah loh. Kalau Allah sudah ingin memanjangkan waktu, ibaratnya kalau kamu berpikir positif, aku sholat khusyuk, nanti insya Allah di jalan gak akan macet, nanti gak akan macet di jalan. Udah, semua pikiranmu adalah rasamu, pikiranmu adalah doamu. Jadi hilangkan pikiran negatif dari sekarang ya. Udah, next. Nah ini, manfaat ruku. Tadi sudah lihat semua ya, posisi ruku. Perbaiki bagi yang belum, apalagi yang ngeluh sakit punggung. Nggak bisa lurus, Mi. Punggung sakit. Nah ini malahan obatnya sakit punggung. Sakit punggung tulang belakang akan tetap dalam kondisi baik. Karena persendirian di antara badan, ruas tulang belakang tetap lembut dan lentur ya. Posisi ini bikin tulang punggung lentur. Nih. Tegak, rukuk. Tegak, rukuk. Tegak, rukuk. Ini ibarat kalau per diginiin itu jadi lentur malahan. Kalau yang malah jadi kaku berarti sholat tidak benar belum. Boyoke masih sakit pinggang, itu berarti posisi rukuknya enggak sempurna. Yo, yang ibu-ibu sakit boyok. Nih. Lurusin itu bikin lentur loh. Jadi jangan takut lurusin, nanti tulang punggungku retek. Banyak alasan. Ya. Ada yang tersinggung yang sakit boyok. Ya. Nih, tulang punggung belakang akan tetap berada dalam kondisi baik karena persendian di antara badan, ruas tulang belakang tetap lembut dan lentur. Nih, gini-giniin aja tuh. Iya, udah. Punggung jadi semakin kuat. Betul. Jangan betul-betul aja. Ya. Otot lengan menjadi kuat karena menyangga berat badan. Ya, karena lengan tadi diletakkan di lutut. Di lutut itu otot lengan menyangga berat badan dalam posisi ruku. Tuh. Gak usah ke-gym ibu-ibu. Sholat aja diperbaiki. Yo. Then next. Nah, ini iktidal dengan tumakninah. Iktidal adalah posisi berdiri setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ini banyak yang nggak tahu pasti artinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Tuh, saat kita sami Allahu liman hamidah, posisi telapak tangan di kedua dada. Pernah senam begini toh? Tarik nafas. Semua itu gerakan sholat semua. Tuh, sami Allahu liman hamidah. Gini ya. Sambil membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Artinya, wahai Tuhan kami, hanya untuk mulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudahnya.
Next, kita lihat manfaatnya dari iktidal. Oh, langsung berarti. Karena ini posisinya gak berapa lama ya, gak begitu lama jedanya. Langsung posisi sujud setelah iktidal. Dilakukan setelah iktidal. Untuk sujud pertama, dengan posisi sujud di mana 7 anggota bagian badan harus menempel pada alas sholat. Yang pertama, muka, meliputi dahi dan hidung. Dahi dan hidung. Dahi dan hidung, ya. Yang kedua, telapak tangan. Nempel di alas sholat. 4 dan 5, kedua lutut kaki. Nempel di alas sholat. 6, 7, kedua ujung kaki. Ujung kaki itu sekitar jari. Menempel pada alas sholat. Dan telapak kaki menghadap ke belakang. Ini posisinya. Nanti ada gambarnya. Sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Ya. Ingat 7 anggota yang harus menempel. Muka, yaitu dahi dan hidung. Kedua telapak tangan. Kedua lutut kaki. Kedua ujung kaki. Ya, next. Next slide. Nah, ini adalah manfaat sujud. Saat sujud, otot-otot menjadi lebih besar dan kuat, terutama otot dada, sela iga dalam. Coba back slide, nggak ada gambar sujud. Halo, next slide coba oh ini yang tadi manfaat sujud lagi balik. Nah, manfaat sujud ini adalah menjadi otot lebih besar, terutama otot dada. Kenapa? Karena posisinya begini ya saat sujud. Enggak begini. Tapi merenggangkan tangan. Pernah push up? Nah, seperti itu posisi tangan renggang ya. Bukan begini, bukan seperti kucing meringkuk atau kucing meringkuk posisi tangannya. Jadi direnggangkan dan itu membuat otot-otot dada menjadi kuat. Sela iga dalam, ini iga. Iga itu adalah posisi tulang-tulang di bawah payudara kalau untuk perempuan. Dia akan menghasilkan kelenjar susu yang baik dan saluran air susu menjadi lebih banyak. Ini untuk ibu-ibu menyusui ya. Jadi posisi sholatnya perbaiki, kalau yang belum tangannya agak merenggang ya. Dengan telapak tangan semua menyentuh alas. Dan pada saat sujud, di dalam kepala terdapat otak pada posisi paling rendah. Jadi sujud, posisi otak di bawah. Nah, posisi ini menyebabkan darah membawa zat-zat yang dibutuhkan otak dan mengalir ke bagian otak itu. Makanya dianjurkan untuk memperlama sujud, terutama orang-orang yang punya migrain, sakit kepala, vertigo. Sujud agak lama karena sakit kepala itu biasanya kekurangan oksigen di otaknya. Ya, jadi ibu-ibu yang sering sakit kepala, mikir belum dapat gajian, langsung sujud aja lama. Biasanya kalau udah kekurangan oksigen dalam kepalanya, dalam otaknya itu jadi ngeheng. Bawaannya jadi mau marah-marah aja tuh, pusing dia.
Jadi sujud aja lamain itu akan membawa nutrisi dari bawah, jadi mengalir ke otak semua. Lamain sujud, jadi setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu bisa ditambah doa-doa, tapi dibacanya di dalam hati. Misalnya Rasulullah selalu membaca doa untuk memperteguh iman, ya. Biasanya dia membaca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin di dalam sujudnya, atau juga bisa membaca doa penaguh iman, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu yang sering dibaca Rasulullah di sujudnya. Jadi setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la dengan mulut ya, membaca doa itu, membaca Subhana Rabbiyal A'la, terus ditambah doa-doa tapi di dalam hati membacanya. Misalnya yang tadi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, tapi tetap baca dalam hati dan memperlama sujud. Ya. Itu aja. Next. Hai, cicinya baca cicinya nenek. Ini si botak. Next slide. Nah, ini adalah posisi bangun dari sujud. Namanya duduk di antara dua sujud. Perhatikan kakinya ya. Perhatikan kaki di belakangnya duduk di antara dua sujud. Jadi di saat duduk di antara dua sujud ini bacaannya adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini adalah doa yang terbaik ini. Sudah meliputi semuanya. Makanya arti sholat tadi adalah doa. Karena di dalam sholat itu ya berdoa isinya. Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah aku dari segala kekurangan, angkatlah derajatku, dan berilah rezeki padaku. Berilah aku petunjuk dan berilah kesehatan padaku, berilah ampunan kepadaku. Masya Allah. Luar biasa doa duduk di antara dua sujud ini. Kalau kita tahu artinya, di saat kita duduk begini nih udah nangis tau. Ampunilah dosaku, belas kasihanlah aku. Itu udah mencukupi seluruh kebutuhan dunia akhirat doa ini. Masya Allah. Next. Next slide, please. Nah, ini adalah maknanya. 4 permohonan duduk di antara dua sujud tadi, yaitu ampunan. Maknanya meminta ampunan, memohon kasih sayang, warhamni, sejahtera, kekurangan dicukupkan, wajiburni, rezeki, warzukni, kesehatan, wa'afini, penguatan iman, dan wahdini, mohon bimbingan petunjuk. Ya, itu maknanya dan duduk di antara dua sujud. Next. Next slide, next. Nah, ini adalah tahiyat. Kaki hampir sama dengan duduk di antara dua sujud tadi. Tahiyat awal, tasyahud awal ya. Membacanya semua sudah tahu ya. Mulai dari at-tahiyat, barakatus, salawatut, taibatu, salawatut taibatu lillah, assalamualaikum yuhan nabiyyu, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini bacaannya
stop di sini di tasyahud awal ya. Tasyahud awal itu sudah bisa menggerakkan telunjuk. Kebanyakan orang salah menggerakkan telunjuk pada saat hanya syahadat ya. Orang sudah asyhadu an la ilaha illallah baru begini ya. Padahal mulai tangan begini sejak memulai at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibadulillah. Itu sudah bisa menggerakkan ibu jari. Ini adalah maknanya adalah penggebuk setan. Makna telunjuk begini. Jadi ini adalah untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan dalam diri. Ini kalau setan melihat ini akan seperti besi yang dipukulkan kepada mereka. Orang nggak tahu maknanya sebenarnya apa ini. Makanya di saat saya ruqyah pun suka begini, nunjuk tangan. Nah ini adalah maknanya adalah sebagai pengusir setan. Tahiyatul barakatus salawatut. Apakah harus digoyangkan, Mi? Digoyangkan boleh, tidak digoyangkan boleh. Ya, ini hanya makna untuk pengusir setan dalam membantu kekhusyukan kita sholat. Next. Nah ini adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir memulai lagi bacaannya dari awal, bukan nyambung ya. Tadi batasnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nggak nyambung ke Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, tapi tetap mulai dari awal. At-tahiyatu wabarakatuh salawatut, mulai lagi dari situ bacaannya. Jadi tasyahud awal batasnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Tasyahud akhir ulangi lagi dari at-tahiyatu sampai selesai tasyahud akhir ya. Jangan menyambung dari Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo yang masih menyambung berarti masih nanti diperbaiki ya. Nah, ini sudah paham, lihat posisi kaki di saat tasyahud akhir. Posisi kakinya ya. Next. Nah, ini makna tasyahud. Tasyahud adalah persaksian atau pernyataan akan keesaan Allah dan Rasulullah. Karena di dalam tasyahud itu adalah membaca salawat sebagai doa dan salam kepada Nabi yang dimuliakan Allah. Jadi sikap duduk tawaruk yang tadi digambar tadi ya, itu adalah namanya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu yaitu tumit kaki kiri. Tumit kaki kiri. Mana tumit kaki kiri? Harus menekan pada daerah perineum, yaitu daerah penutup dasar panggul. Di samping itu punggung kaki kanan harus diletakkan di atas telapak bagian depan kaki kiri dan tumit kaki kanan menekan pada pangkal paha atau bokong sebelah kanan. Serta jari-jari kanan berdiri di atas tanah. Jari-jari kanan kaki ya. Jari-jari kanan berdiri di atas tanah dengan posisi menghadap kiblat. Tadi lihat sudah gambarnya ya. Jadi kaki kiri itu menopang bokong. Agak didudukin lagi. Kaki kiri bokong menduduki kaki kiri. Sedangkan kaki kanan dengan posisi jari-jari kanannya berdiri di atas tanah ya, menghadap kiblat. Next. Nah, ini salam. Salam ke kanan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menengok ke kanan itu bermakna sambil berdoa. Ini as'aluka fauza bil jannah. Sesungguhnya saya meminta kepada Engkau ya Allah kemenangan dengan surga. Dan di saat ke kiri, ini as'aluka najatan minan nar. Sesungguhnya saya meminta kepada Engkau untuk diselamatkan dari api neraka. Itu di dalam hati aja. Setelah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi sebelah kanan itu kita mengucapkan salam kepada malaikat dan sesama manusia, dan sebelah kiri kita membuang keburukan dan berdoa dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Next. Nah, ini adalah makna salam. Makna salam yaitu meniatkan keluar dari salat. Tadi kalau makna takbiratul ihram adalah memulai salat, ya. Sedangkan salam artinya keluar dari salat. Juga meniatkan pemberian salam kepada siapa saja di sebelah kanannya, yaitu kalangan malaikat dan kalangan kaum muslimin. Nah, di sebelah kiri, yang berada di sebelah kiri kita doakan juga untuk malaikat dan kaum muslimin, tapi kebanyakan sih kita untuk membuang keburukan di sebelah kiri, ya. Memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan dapat menguatkan otot-otot leher dan menyembuhkan gangguan kuduk, menyembuhkan gangguan pada leher dan kepala. Nih kuduk nih, di belakang nih ada cekungan kecil nih. Ini kalau dalam ruqyah ini namanya adalah titik takwa. Karena di sini di bagian otak belakang itu ada satu otak kecil itu pengingat kita pada Allah di situ. Jadi kalau anak nakal jangan suka dipukulin bagian belakang kepalanya, ibu-ibu ya. Bisa gila anaknya, bisa hilang ingatan. Karena itu adalah otak ingatan di belakang ini dibilang. Nah, di cekungan ini kebanyakan kalau di ruqyah ke sini. Itu luar biasa itu reaksinya. Karena setan biasanya nempel di situ. Karena di sini adalah dibilang otak takwa, ada untuk mengingat Allah yang kecil itu. Ya, coba aja dipegang tuh, terus bacain ayat kursi itu, pasti pada reaksi itu. Coba pegang semua ya, terus anak bacain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masukin ke cekungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masukin ke cekungan tadi. Dah, rasain bedanya kan? Masya Allah. Nanti lakukan sendiri lagi. Anda cuma ngasih tahu caranya aja. Next. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mas, udah Mas. Ini bukain. Galak banget itu sama masnya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai kajian Rafli khusuknya. Semoga dimengerti ya penjelasan anak ya, walaupun hanya singkat. Kita buka sesi tanya jawab. 3 orang dulu. 3 orang pertama seputar bahasan sholat tadi ya. Jangan kemana-mana nanyanya.
Nanti berkembang kemana-mana. Jadi kajian pertanyaan sesuai kajian. Oke, satu-satulah langsung pertanyaan langsung jawab biar Ana nggak lupa. Ya, silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Buka audionya, buka videonya. Kayaknya paling ngejreng ini Ibu Lili dulu lah. Bener dia pakai warna merah. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya dulu Umi ini lokasinya di mana ya? Saya lokasinya. Ibu mau ngirimin apa dulu nih? Enggak, mau nanya kok itu ini apa? Oh, Maunya maksudnya di Indonesia. background Itunya ini di Bu. belakang itu kok. Oh, keren dong, saya bisa kemana aja. Lagi di Oke. Masjid Nabawi. Amin. Oh gitu. Umi Aduh, nanya aku nih. merasa berdosa membohongi nenek-nenek. Ya. Background aja tuh, Nek. Kak Umi, itu kan sholat itu kan maknanya berdoa dan memuji Allah ya. Ya. Betul nggak? Nah, terus kadang-kadang gini, artinya ada juga diantaranya artinya untuk supaya tidak mudah marah, tidak mudah emosi, sabar ya diantaranya. Saya ini orangnya tidak sabaran. Terus saya orangnya agak temperamental. Bukan agak temperamental kali ya. Dan jadi sebetulnya nggak dalam berkomunikasi saya biasa aja, merasa biasa saja. Cuman kadang-kadang yang diajak ngobrol ini suka salah pengertian. Karena suara saya memang mungkin takdirnya memang sudah suaranya keras. Terus bicaranya tidak bisa basa-basi. Itu gimana ya? Akhirnya selalu suka ada temannya juga yang kesannya nggak ada kelebutan lah saya gitu loh. Saya kan orangnya suka ceplas-ceplos. Jadi kadang-kadang terkesan emosi, terkesan nggak ada basa-basi. Itu gimana ya memperbaikinya? Meskipun saya sholatnya, insya Allah sih ya semuanya lancar ya. Itu aja Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Lili Samsir ya. Ya. Ngerasa kalau dirinya fine-fine aja, tapi yang diajak ngobrol Udi ya sama Ibu ya. Jadi soal itu sebenarnya adalah pancaran dari kolbu, dari diri kita, inner di dalam badan kita sendiri ya. Jadi banyak orang, saya galak Bu, saya galak. Kalau orang ngomong dengar saya galak, tapi mereka betah sama saya. Itu yang saya, malah pasien-pasien saya usir-usir tuh suruh pulang, nggak mau pulang kalau ke rumah saya tuh. Sana pulang, udah isya. Tar dulu Bi, mesti ini. Padahal saya kan kalau ngomong, kalau didengar saya ngusir-ngusir itu kan kedengeran kasar ya. Kedengeran kasar, tapi ternyata mereka malah nyaman gitu loh. Nah beda dengan orang omongan, walaupun lemah lembut tapi orang nggak nyaman. Itu adalah bawaan inner di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau memang ibu masih orang ngerasa nggak nyaman dekat ibu, berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Kita memang ngerasa kita, ya kalau kita sendiri sih pasti ngerasa kita baik-baik saja ya, karena itulah memang manusia selalu nggak pernah mau ngerasa jelek di hadapan orang lain. Tapi intinya saat kita ngobrol orang nyaman, berarti hati kita udah tenang. Itu indikasinya itu. Jika orang itu nyaman ngobrol dengan kita lama, berarti kita sudah membuat orang itu nyaman di dekat kita. Tapi kalau kita baru ngobrol, hai gitu, tiba-tiba orangnya kabur gitu kan, bubar gitu, kita datang gitu, itu cek di dalam diri kita ada apa. Jadi zikir istighfar yang terus Ana ajarkan itu dilakuin terus ya Bu. Ibu mah, saya lihat Ibu masih sudah berusaha untuk berubah memang. Tapi memang tipe watak Ibu, maaf ya Bu,
Tipe watak ibu memang kelihatan tidak sabaran, Ya. ya, dan selalu ingin melakukan itu tuh cepat-cepat gitu dengan buru-buru dan selalu menyalahkan orang yang tidak bisa sesuai dengan mau ibu. Misalnya ibu pengen cepat, terus orang tuh lelet tuh. Kamu gimana sih? Gini, jangan lelet gini, kamu harus gerak cepat kamu ini. Nah, itulah masih kelemahan ibu yang harus ibu perbaiki. Perbanyak sabar, istighfar, dan salawat insya Allah. Jadi sholat, dengan kalau sholat tadi udah benar, itu otomatis sifat terburu-buru kita akan hilang. Benar. Karena sholat dengan tumaninah, dengan sabar dan tidak tergesa-gesa itu akan melatih diri kita untuk tidak tergesa-gesa juga dalam kehidupan nyatanya. Iya. Jadi kalau ibu masih terkesan terburu-buru ini, berarti saya nggak nyalahin ya, sampai perbaiki aja. Dengan kata-katanya juga nanti lama-kelamaan semua akan jadi kebiasaan kalau kita nggak terburu-buru, kita meresapi arti, kita ini nanti enak dan nanti proyeksi dalam kehidupan sehari-hari kita juga nanti kita nggak akan terburu-buru, semua dihadapi dengan tenang. Apapun orang ngobrol kita dengerin dulu gitu, nggak saut-sautan kayak klakson gitu kan. Ya, jadi kitanya sendirilah mengerti tentang kita sendiri itu adalah kita sendiri. Ya Bu ya. Ya. Latih itu aja Bu. Latih untuk mendengarkan, jangan hanya mau didengarkan. Kak salah. Ya. Mendengarkan ya. Ya betul. Itu melatih kesabaran kalau kita mau mendengarkan. Kan kebanyakan orang saling nyaut-nyaut aja ya, maunya didengerin tapi nggak mau mendengarkan. Nah Ibu sekarang latih untuk mendengarkan. Walaupun Ibu pengen ngomong, Ibu tahan. Oke, saatnya gantian ngomong. Nah itu melatih salah satu kesabaran ya. Ya. Oke, Bu Lili. Terima kasih Umi. Sami-sami Ibu, sehat selalu, bahagia. Amin, insya Allah. Ceria, Masya Allah. Next, pertanyaan. Ada lagi? Siapa? Sok. Halo. Ya. Saya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dideketin dikit, Mbak. Oh, gitu. Agak kedengeran. Terima kasih banyak, selama ini saya sudah dibimbing banyak sama Ini ada 2 pertanyaan ya ya. Yang pertama untuk apa itu ketika sujud itu kan ya. Mbak, suaranya nggak jelas, berdengung, di chat aja bisa. Nanti saya baca chatnya. Oh, di chat. Ya. Di chat aja bisa, karena ini agak berdengung ya. Nggak tahu ini handphone siapa yang berdengung. Ya, agak berdengung. Saya jawab di chat. Ini sudah ada yang bertanya juga di chat sih. Ini dari Vivo ini siapa? Berarti saat bersedekap yang benar berarti di atas dada ya Om. Berarti selama ini Ana di atas perut. Nah, untuk dada dan perut itu sama-sama bisa Mbak. Jadi nggak harus di dada ya. Karena tadi di 2 gambar, yang perempuan di dada, yang laki-laki di perut ya. Yang di dada itu untuk latihan bacaan masuk ke dada ya. Kalau yang belum terbiasa, maka posisinya tetap ini. Untuk melatih bacaan tadi bisa dimasukkan, ibaratnya kita ngasih tanda aja di situ. Tapi kalau sudah biasa bisa mengarahkan ke kolbunya, boleh di perut di mana. Itu hanya kalau ini penanda bacaan masuk ke kolbu. Punya kolbu itu di tengah dada, ya, bisa di perut atau di dada nggak apa-apa, ya. Next yang mau nanya Mbak Nikma, di chat aja ya Mbak Nikma. Ada lagi yang mau bertanya?
Nuraini Ummu Husna. Oh, kamu masih muda sekali ya? Itu anaknya baru lahir ya, Nak? Baru lahiran? 50 hari. 50 hari. Ya Allah, subhanallah, insya Allah. Selamat ya. Cowok ya? Laki? Cewek lagi. Sama aja. Rezeki. Ayo, ada yang bertanya lagi langsung? Sudah saya chat. Assalamualaikum, Om. Ya, silakan. Tadi udah bertanya di chat. Ini maaf saya berisik barangkali enggak jelas suaranya. Halo. Iya, silakan. Nah, posisi lengan saat sujud buat ahwat yang benar gimana ya, Om ya? Sebenarnya Posisi lengan. lengannya dihimpit ke dada atau payudara atau seperti Enggak ada. ikhwan gitu. Seperti Ikhwan semua. Jadi posisi sujud itu enggak ada khusus untuk ahwat, enggak ada khusus untuk Ikhwan. Jadi semuanya sama. Kan tadi sudah digambarkan di slide tadi kan posisinya begini. Ya, direnggangkan. Makanya itu fungsinya untuk menguatkan Itu gini ya otot tangannya. dada. Jadi agak direnggangkan, menguatkan otot-otot dada dan membuat fungsi iga. Iga itu di bawah payudara itu akan berfungsi. Jadi payudaranya juga nanti akan lebih sehat. Nah itu jadi nggak ada posisi sujud khusus untuk Ikhwan, nggak ada posisi khusus untuk ahwat, nggak ada. Semuanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya begitu, sesuai gambar tadi ya. Jadi malah Allah nggak menyukai posisi sujud yang kayak anjing meringkuk dan begini. Yang tadi kayak Mbak bilang apa ditekan ke dada itu malah nggak disukai ya. Tapi ya Mbak Iis ya. Iya. Berarti selama ini Mbak Iis sholatnya ditekan di dada gitu. Iya, soalnya saat dulu ngaji ya begitu diajarkan cara sholat sujudnya buat awat tuh berbeda katanya dengan yang ikhwan baru ini gitu kan. Yang ngajarin sama toh. Mungkin kadang kalau di jamaah, itu kan posisi sholatnya memang nggak bisa lebar-lebar ya. Ditalim gitu. Itu mungkin makanya jadi begini dia posisinya, tapi itu bukan posisi sujud yang diajarkan Rasulullah. Itu mungkin karena keadaan jamaahnya begitu, jadi bisa bentuk sujudnya begitu jadinya. Karena kalau dilebarin itu biasanya sebelahnya ngamuk. Sempitan gitu kan. Kadang kayak gitu kalau ini kan sholat kan harus menyentuh kaki sebelah ya. Sholat sunnah itu kan. Sholat kalau berdasarkan sunnah kan kaki itu begini kan, harus nyentuh. Malah kadang menginjak kan. Harusnya ya yang di sebelahnya. Di sebelah jamaah sebelahnya. Tapi kadang ibu-ibu di sebelahnya malah ngamuk. Jangan deket-deket gerah katanya, jangan sempit kayak gitu kan. Dan dia kadang bawa sajadah itu 2 meter. Iya. Nah itu kesalahan yang dilakukan itu begitu. Jadi sebenarnya saprenggang itu malah membuka pintu setan. Melonggarkan ukhuwah itu artinya itu. Makanya masa pandemi itu ya itu intinya melonggarkan ukhuwah ya dengan sholat jarak-jarak itu. Beneran jadi ukhuwahnya juga jadi longgar toh ya. Jadi nggak ada ini ya Mbak, nggak ada perbedaan ya antara sholat ahwat dan ikhwan posisi tangannya ya. Mungkin disesuaikan aja kalau untuk jamaah. Nah, ini untuk Mbak Nikma, ketika posisi sujud kaki kadang tertutup mukena.
Ketika posisi sujud, kaki kadang tertutup mukena. Enggak apa-apa, enggak masalah. Itu tadi itu kan contohnya. Contohnya itu kan tadi Ikhwan ya, posisi gambarnya Ikhwan. Memang perempuan itu memang harus tertutup kakinya. Enggak boleh terlihat. Malah perempuan itu kalau bagusnya malah pakai kaos kaki lagi. Jadi kalau saat mukenanya tersingkap itu kaos kakinya enggak kelihatan. Itu harusnya. Karena kaki itu termasuk aurat ya. Yang tidak termasuk aurat itu cuman wajah dan telapak tangan. Nih. Maksudnya itu bagian itu loh. 7 bagian. Iya, Yang 7 harus nempel. bagian yang harus nempel itu nggak harus kulit ketemu. Nggak harus. Tuh, nggak harus kulit ketemu alas, nggak harus kulit ketemu alas, tapi menyentuh alas bagian itu gitu. Ngerti ya? Apa yang pernah ada kajian juga ketika kena kita nutupi dari tangan gitu kan nggak boleh. Iya, itu tuh ajarannya aneh itu. Katanya kalau nutupin mukena tuh kalau kita sujud itu ya mukenanya di sejadah gitu ya. Ya. Itu setan atau gimana gitu ya. Batal atau gimana ya? Aku pernah juga digituin. Padahal ya kita sujud di sajadah itu kan udah maksudnya udah jadi batas antara lantai dan tempat sujud udah nutupin juga kan sebenarnya. Jadi nggak apa-apa itu Mbak, nggak apa-apa. Nggak usah merisaukan persoalan kalau nutupin sajadah ya wajar mungkin apalagi di bawahnya ada kipas angin ya. Ketutup gitu langsung itu nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat ya. Terus kadang maaf ya kadang pas nangis gitu kan kadang ingus keluar nggak apa-apa ya gitu itu ya kan. Kalau ingus keluar ya dilap toh yo curug. Lu kan gerakannya jadi nggak apa-apa gerakannya ini ingus ngalir nih. Allahu Akbar, ingus ngalir lap dah itu. Kenapa harus dibiarin memer? Gila nih. Kalau jamaah kan kemarin ya malu. Terus malu-maluin kan ada jamaah sebelahnya ngelihat ngeler itu kan terus lama lagi nggak putus-putus gitu sampai ke lantai itu kan malu-maluin. Tinggal apa aja gitu dah. Balik lagi balik ke posisi sholat. Jadi gerakan-gerakan yang tidak lama, misalnya kamu kalau kamu makan, nah ya itu membatalkan pas sholat atau gimana. Kalau posisi cepat dan kembali lagi ke posisi sholat ya tidak lembah. Kenapa? Tidak boleh katanya kita melakukan gerakan yang bukan seharusnya sholat 3 kali. Misal gini nih ya, gitu. Mbak digigit nyamuk nih di sini di pipi misalnya gitu. Ini membiarkan sampai selesai sholat baru ditepok. Nah, sekarang anak tanya gitu. Bisa gituin aja udah bilangin udah kembali ke sholat. Itu loh. Jadi semua yang mengganggu yang hal-hal kan dengan sedikit gerakan tapi tidak membuat gerakan sholat itu jadi buyar gitu. Itu intinya. Ya. Udah husuk-husuk ya. Ternyata kelintas sedikit gitu berarti gimana ya cara Kenapa nggak kedengeran ini suaranya nggak jelas. Udah husuk gitu ya. Terus ada kelintas ya masalah duniawi lah gitu akhirnya gimana ya kembali husuk lagi gitu ya berarti. Jadi kan ketika sebelum sholat kita boleh membaca surat An-Nas untuk menghilangkan was-was ya, atau juga melakukan benteng dengan ucapan 3 qul bisa kalau memang was-was kita parah itu dikit-dikit lupa gerakan sholat itu bisa dilakukan ya 3 qul kafin semua dari sholat
atau baca juga surat An-Nas bisa. Nah, ta'awudz ke kiri sambil udah 3 kali ke sebelah kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ke sebelah kiri tanpa mengeluarkan ludah ya, bisa. Itu untuk menghilangkan was-was. Nah, dalam posisi sholat pun ketika ada gangguan-gangguan seperti itu adalah gangguan setan saat sholat. Jadi saat sholat pun kita misalnya Allahu Akbar baca ya, sudah selesai. Ada gangguan di sini apa ada bisikan kita bisa bertaawud ya. Tapi dalam hati itu dalam posisi sholat boleh. Ya, itu untuk menghilangkan was-was saat sholat. Ta'awudz ke kiri, udah ke kiri 3 kali. Dalam posisi sholat tidak apa-apa. Gitu Iya, ya. nggak masalah. Lakuin aja. Tapi jangan keseringan. Di saat gangguan hebat lakukan gitu. Terus lihat juga di sekeliling kalau jamaah ada sebelah orang, jangan asal udah tuh kira apa. Jadi ngeliat sikon juga ya. Sesuaikan aja. Ya. Ada yang lain? Udah? Ada pertanyaan lain? Ayo, jangan malu untuk bertanya. Yang dirasa was-was selama ini tentang sholatnya. Jadi, nah satu lagi nih. Saat selesai sholat itu hanya membaca zikir ya. Zikir-zikir setelah sholat. Jadi doa-doa itu tidak ada turunannya setelah sholat. Sholat itu adalah doa. Jadi berdoalah di saat sholat. Setelah sholat itu hanya zikir setelah sholat. Zikir-zikir setelah sholat tahu kan? Zikir pagi petang bisa dibaca setelah subuh atau setelah ba'da asar, ba'da maghrib. Zikir-zikir setelah sholat, baca ayat kursi, dan zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 10 kali itu setelah habis sholat. Ya, kalau doa itu berdoalah di dalam sholat. Karena sholat itu sudah artinya adalah doa. Jadi kalau masih ngangkat tangan saat sholat, itu ada tuntunannya sebenarnya. Dari Mbak Ika, suara nggak jelas saat sholat, ada gangguan baca. Apa maksud ini? Suara nggak jelas saat sholat, ada gangguan baca apa Om? Suara nggak jelas saat sholat, ada gangguan. Oh, baca apa Om? Baca ta'awudz. Meludah ke sebelah kiri baca ta'awudz ya. Kalau ada gangguan dalam sholat baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri. Lakukan itu 3 kali sudah langsung balik lagi ke gerakan sholat ya. Udah? Mbak Ika yang mana sih Mbak Ika? Aku nggak lihat Mbak Ika di sini. Mbak Ika yang mana? Ada next pertanyaan? Sudah jelas semua ya, ibu-ibu. Ibu Susi Harwati. Ada pertanyaan Ibu? Audionya dibuka Ibu sayang. Oh, nggak bisa. Ya wes kalau nggak bisa. Ini Mbak Ice Mintarsih ini yang mana ya? Ayo Mbak Ice ada pertanyaan. Kamu di grup mana ya? Mbak Ice? Sakinah. Oh, Mbak Ice Sakinah. Kemana ada ya? Di Bogor? Ya, kemarin nggak datang. Oh, kemarin nggak datang. Mbak Ice baik-baik saja. Kayaknya lagi ngeliang itu ya. Alhamdulillah. Ya udah, nggak ada pertanyaan Boleh lagi ya? nanya lagi nggak Om? Silahkan. Kalau saat sholat berjamaah tuh sama suami misalnya, posisi kita tuh boleh berdekatan nggak Om? Maksudnya berdekatan tetap posisi Berdampingan gitu. Oh, enggak.
Kalau sesama akhwat iya, berdampingan. Kalau kalau ikhwan, akhwat, walaupun itu suami tetap posisinya di depan. Harus lebih maju, posisinya harus lebih di depan. Kalau sesama akhwat iya sejajar. Imamnya di Asal tengah. ada jarak aja ya Om ya, apa harus seperti biasa gitu yang satu sejadah gitu jarak. Sajadah itu bukan dijadiin jarak ya. Yang misalnya gitu, kalau misalnya di masjid kan begitu ya, pas sujud gitu. Iya, disesuaikan saja sama tempat sholatnya, Mbak. Kalau tempat sholatnya sempit ya nggak apa-apa, bisa di belakang kaki, di belakang tubuhnya ya, di belakang sini. Ini. Disesuaikan aja, tapi nggak boleh sejajar ya. Asal ada jarak ke belakang sedikit gitu ya Om ya. Iya. Kalau untuk akhwat ya sejajar, imam dan makmum nggak ada batasan. Kirinya sama. Ya. Ada lagi? Mbak Gita ada pertanyaan? Enggak, cuma menanamkan aja, suka nggak khusyuk kalau di tengah-tengah kan mikir kemana-mana, suka langsung narik lagi, ini tuh lagi ngobrol sama Allah gitu, suka kayak gitu. Iya, tadi hilangkan gangguannya kayak tadi saya bilang ya, kayak Ana bilang tadi ya, hilangkan gangguannya begitu, jadi kembali fokus. Jadi kalau untuk fokus itu kita sadar nafas kita di mana, badan kita di mana. Rasakan nafas kita tuh di hidung, rasakan badan kita tuh di nafas hidung itu. Jadi pikiran nggak kelari-lari kemana-mana. Nah itu cara fokus. Rasakan nafas di sini, badan di sini. Itu nggak akan lari kemana-mana pikiran. Tapi kalau nggak ngerasain nafas, pasti kemana-mana larinya. Coba, rasakan hidungmu ada nafas. Nah, disitulah sadar nafas akan jadinya fokus. Ya kan? Udah berasa? Kalau kamu sadar nafas, pikiran kamu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu nggak sadar nafas, kalau kamu mau sadar nafas, kamu bawa zikir aja. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Sambil sadar nafas, rasakan nafas keluar masuk, itu nggak akan kemana-mana pikiran. Ya. Udah? Ada pertanyaan lagi? Sudah jam berapa ini? 11:30. Ya ada setengah jam lagi. Kalau masih ada, ayo. Kalau udah nggak ada, Mbak Siti mana? Mau bertanya? Halo. Silakan yang mau bertanya. Ya, saya nambah boleh Siapa? Minta salat tadi ya? Iya. Gak kedengeran suaranya ya. Mana yang mau bertanya tadi? boleh. Boleh. Di suaranya mana ya? Kok agak. Halo? Iya, halo. Ya, silakan. Jadi setelah sholat itu Kenapa? Ulangin lagi, Mbak, tolong. Tadi sholat itu kan doa, sudah artinya doa. Dan kita kan punya doa yang khusus gitu ya. Itu sebaiknya diletakkan di gerakan apa, sujud ya, boleh tahu? Doa khusus, doanya ada di dalam tuntunan doa Rasulullah nggak? Sudah termaktub di sana nggak? Bukan pakai kalimat sendiri loh ya. Karena kita doa kita itu ya kadang adabnya kurang ya. Karena kan pakai bahasa Indonesia ya, nggak tahu. Makanya banyak doa-doa yang nggak terkabul itu karena adab kita kepada Allah itu nggak ada main perintah misalnya. Ya Allah, aku minta kaya, aku
aku minta ini, aku mohon ini. Itu kan kayaknya kan kita memerintah ya, kita memerintah Allah ya. Nauzubillah ya. Nah, itu adabnya yang dianggap kurang. Jadi kalau kita mau afdolnya, kita baca baca doa sesuai tuntunan Rasulullah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Mbak cari di buku doa, terus cari yang sesuai sama hajat Mbak, sesuaikan dan hafalkan, ya. Oh, Jadi bacanya di saat sujud misalnya boleh, semua gerakan tuh boleh berdoa, tapi iya. di sujud pun nggak harus sujud terakhir ya, itu salah juga. Sujud kapan aja tuh bisa diselingin doa. Di saat kita sujud, habis baca Subhana Rabbiyal A'la, itu baca doanya di dalam hati dengan bahasa Arab yang tadi sudah kita hafalkan sesuai hajat kita. Ya, cari di doa tuntunan Rasulullah biar kita nggak salah adab. Ya, udah, nggak ada pertanyaan lagi. Ya, Alhamdulillah, insya Allah ini direkam ya. Nanti bisa lihat di channel YouTube kalau belum paham, belum ini bisa dilihat kembali rekamannya. Nanti anak kasih link YouTube-nya ya. Insya Allah jadi amal jariah kita bersama. Udah ya Ibu-Ibu, nggak ada pertanyaan lagi ya. Semoga ilmu yang di-share tadi bermanfaat, bisa dipraktekkan. Intinya tuh harus dipraktekkan. Karena ilmu tanpa praktek sama aja kayak pohon tanpa buah. Nggak berguna. Tapi kalau sudah pohonnya berbuah, dipraktekkan, diamalkan, nah itu akan berguna untuk kehidupan kita dan kita pun nanti bisa mengajarkan kepada orang banyak dan buahnya itu kan bisa kita bagi-bagi berguna untuk orang lain ya. Jangan mau jadi baik sendirian, ajak yang lain untuk jadi baik juga. Jadilah penyebar energi positif, jangan berpikir buruk, selalu yakin pada Allah. Yakinlah hidup ini baik, yakin hidup ini indah, jika pikiran kita juga baik. Ya, hindari pikiran-pikiran negatif, kata-kata negatif, berburuk sangka, apalagi bergibah. Ya, karena dua yang memasukkan banyakkan perempuan ke neraka adalah mulutnya. Jadi jauhi omongan-omongan buruk. Ya, insya Allah hidup akan menjadi lebih baik. Jangan mendem, lakukan langsung memaafkan jika ada perasaan kesal, jangan dipendam di dalam hati, jangan bawa sampah dalam kehidupannya ya. Insya Allah kehidupan jadi lebih baik, lebih ringan, dan semua jika tidak sesuai ada yang di hati, ucapkan saja qadarullah. Semua sudah jalan Allah, itu akan membuat kita jadi lebih tenang. Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Persiapan untuk zuhur Ibu-Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf. Sehat selalu. Boleh di live sekarang Ibu-Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Farah. Jazakallahu. Saya Kimba.